Polisi mengungkap motif pria yang melecehkan wanita penumpang KRL komuter lain di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, pelaku mengaku tergoda dengan busana yang dikenakan korban saat itu dan kebiasaannya menonton film dewasa. Tadi, aduh. Nggak dapat? Enggak, bukan. Tadi, aduh. Kenapa? Apes banget kayaknya hari ini ya. Oh my God. Dapat driver nggak di cancel mulu kali? Enggak, bukan. Tadi kan aku pas mau turun eskalator. Iya. Aku nggak nyadar ada cowok di belakang aku. Oh. Terus dia numpahin Hah? di celana. HU, pelaku pelecehan seksual wanita penumpang KRL komuter lain di stasiun Tanah Abang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya ia ditangkap Polsuska KCI saat menumpang kereta relasi Rangkas Bitung Tanah Abang setelah wajahnya terdeteksi video analitik stasiun. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka tergoda dengan busana yang dikenakan korban saat berdesakan di dalam gerbong KRL hingga mengikutinya saat turun di stasiun Tanah Abang. Selain itu, ia juga mengaku sering menonton film dewasa. Itu karena ada hasrat yang tinggi, Pak, melihat pakaian dan ya, tubuh korban. Korban menggunakan pakaian yang ketat. Dari situ saya langsung ada timbul. Dan motif dari tersangka melakukan tindak pidana itu karena hasrat seksualnya meningkat karena melihat korban menggunakan pakaian ketat dan berpostur tubuh yang bagus. Ya. Jadi itu motifnya. Barang bukti yang kami amankan nihil karena pakaian yang digunakan oleh korban pada saat itu telah dicuci. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Namun kasus ini berakhir damai setelah korban mau memaafkan tersangka. Sebelumnya viral di media sosial saat wanita penumpang KRL komuter lain mencurahkan isi hatinya pada pengemudi taksi online. Wanita ini mengaku dilecehkan saat baru keluar dari kereta dan turun menggunakan eskalator di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain harus berurusan dengan hukum, para pelaku pelecehan seksual di KRL atau stasiun juga secara otomatis akan masuk daftar hitam KAI dan tak lagi bisa menggunakan transportasi komuter lain. Pihak KCI juga mengimbau pengguna KRL untuk waspada pelecehan seksual dan segera melapor jika menjadi korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI ini mendatangi kantor Kementerian HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk audiensi dalam mencari keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siur tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya jerat karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya ini saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu, pihak Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa yang
peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Sementara itu, pihak Taman Safari Indonesia membantah adanya eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak Taman Safari juga menambahkan menjalankan kegiatan usaha dengan kepatuhan hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, dan Helmi Sajang-Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ya, pelaku yang telah mengincar korban selama 1 bulan dihadiahi timah panas oleh petugas. Buka Pak. Pak, buka aja Pak. Oh, tahan, ditahan. Bagus ya. Saya bilang buka. Buka. Inilah detik-detik penangkapan pelaku penculikan anak di sebuah kontrakan di Jakarta Timur Selasa siang. Pelaku sempat mencoba kabur saat ditangkap dengan naik ke plafon rumah. Polisi pun terpaksa melakukan tindakan terukur lantaran pelaku tak hanya mencoba melarikan diri, tetapi juga melawan petugas. Pelaku bernama Adi Mahyanto ini berhasil diamankan usai buron selama kurang lebih 5 hari. Saat polisi masuk, didapati korban berinisial ETZ berusia 13 tahun tengah ketakutan. Kasus penculikan ini bermula pelaku yang tinggal di wilayah yang sama dengan korban di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur ternyata sudah mengincar korban selama 1 bulan. Pelaku berinisial MAM berumur 48 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku sudah memantau korban 1 bulan sebelum kejadian. Kemudian pada tanggal 5 April 2025, pelaku mengontrak di samping kontrakan korban. Pada tanggal 8 April 2025, pelaku menyiapkan kontrakan baru untuk tempat eksekusi korban yang tidak jauh dari lokasi penginapan yang pertama. Kemudian pada tanggal 9 April 2025, pelaku mengajak korban untuk pergi berbelanja dan mengembalikan korban ke rumahnya. Setelah mendapatkan kepercayaan dari orang tua korban, pelaku mengulangi hal yang sama dan pada tanggal 10 April 2025, pelaku berhasil menculik korban dan tidak kembali lagi ke rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui mencabuli bahkan memperkosa korban sebanyak 3 kali. Hingga kini pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pelaku dijerat pasal 328 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Jakarta, dan Helmi Sajang-Bakti, iNews melaporkan.